sini saya akan menjelaskan tentang tarekat Samaniyah. Tarekat Samaniyah adalah tarekat salah satu cabang dari tarekat As-Sadzali yang didirikan oleh Syekh Abdul Hasan As-Sadzali pada tahun 1258. Tarekat Samaniyah didirikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Hasani Al-Madani pada tahun 1718 sampai 1775 Masehi. Tarekat ini berhasil membentuk jaringan yang sangat luas dan mempunyai pengaruh besar di kalangan Afrika Utara dari Maroko sampai Mesir, bahkan memperoleh pengikut dari Suriah dan Arabia. Tarekat ini banyak menjauhkan diri dari pemerintahan dan penguasaan serta memihak kepada penduduk setempat, di mana tarekat itu dikembangkan. Salah satu negara Afrika yang memiliki banyak pengikut tarekat Samaniyah adalah Sudan. Tarekat ini masuk ke Sudan atas dasar Syekh Ahmad At-Tolib bin Basir yang sebelumnya pernah belajar di Mekah pada tahun 1800-an. Tarekat ini diambil dari nama seorang guru yang masyhur, yaitu Muhammad Ibnu Abdul Karim Al-Madani Al-Syafi'i yang dikenal sebagai As-Samani pada tahun 1718 sampai 1775 Masehi atau 1130 sampai 1189 Hijriah, dilahirkan di Madinah dari keluarga Quraisy, melewati kehidupan di Madinah dan tinggal di rumah bersejarah yaitu milik Abu Bakar As-Siddiq. Tokoh-tokoh tarekat diantaranya ada tiga. Yang pertama, Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samani Al-Hasani Al-Madani, pendiri tarekat Samaniyah yang lahir di Madinah pada tahun 1132 Hijriah sampai 1719 Masehi dan meninggal pada tahun 1189 Hijriah. Beliau adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Syekh Muhammad Ahmad bin Abdullah, pemimpin tarekat Samaniyah di Sudan yang terkenal. Beliau pernah memproklamasikan dirinya sebagai Mahdi. Yang ketiga, Syekh Haji Ibrahim bin Abdullah, tarekat Samaniyah di Indonesia yang lahir di Padang pada tahun 1920 Masehi. Beliau lebih dikenal sebagai Ibrahim bin Bonjol. Saya dari kelompok 4 Alat Tasawuf ingin menjelaskan dan memperkenalkan tokoh-tokoh tarekat Samaniyah yang ada di Indonesia. Di antaranya yaitu ada Syekh Abdul Somad Al-Falibani. Beliau merupakan murid dari Syekh Muhammad Saman yang memperkenalkan tarekat Samaniyah di Nusantara, terutama di Sumatera dan di sekitarnya. Dan yang kedua ada Syekh Abdurrahman Al-Masri. Beliau memperkenalkan tarekat Samaniyah di Jakarta. Dan yang ketiga ada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Syekh Muhammad Abdul Wahab Bugis. Beliau memperkenalkan tarekat Samaniyah di Kalimantan Selatan, terkhususnya Martapura dan Banjarmasin. Dan yang terakhir ada Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Beliau adalah pengarang kitab Ad-Durrun Nafis yang berperan besar dalam menyebarkan tarekat Samaniyah di Kalimantan Selatan. Begitulah beberapa tokoh-tokoh tarekat Samaniyah yang ada di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sejarah tentang tarekat Samaniyah. Tarekat Samaniyah ini didirikan oleh Muhammad bin Abdul Al-Qasim Al-Madani Al-Syafi'i Al-Saman pada tahun 1130 sampai 1775. Syekh Saman ini sebenarnya tidak hanya menguasai bidang thariqat saja, tetapi menguasai bidang ilmu Islam yang lainnya. Pada masa berikutnya, Syekh Saman akhirnya mendirikan cabang dari thariqat Samaniyah, yaitu thariqat Khalwatiyah. Namun, thariqat Khalwatiyah ini mendapatkan pengaruh yang kuat dari Mustafa Al-Bakri. Tidak ada perubahan yang signifikan dalam hal yang dilakukan dengan thariqat Khalwatiyah ini.
dalam salah satu karyanya yang berjudul Risalah Al-Nafahat, Al-Lakiyah, Al-Kafiyah, Luk Al-Torofat, Al-Muhammadiyah, tampak bahwa Syekh Saman juga tidak mengubah sama sekali praktik ibadah dari Thariqat Khalwatiyah ini sendiri. Syekh Saman juga menamakan Thariqatnya dengan nama Al-Muhammadiyah yang berarti Jalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mendirikan tarekat, ia tidak hanya berhenti pada titik itu sendiri. Sebenarnya, dia juga mempelajari berbagai tarekat-tarekat lainnya selain tarekat Khalwatiyah. Dia juga berpegang teguh oleh tarekat Naksabandiyah, khususnya oleh Abdul Al-Ghani Al-Nabulusi, yaitu seorang tokoh penting dari tarekat Naksabandiyah yang juga menjadi salah satu pengajar bagi Mustafa Al-Bukhari. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Azizah Silmi Kapah. Al-Nubulus juga terkenal sebagai pengarang positif adalah pembela Lon Al-Arab dan Abdul Al-Karim Al-Lili. Sementara itu, tarekat Saziliyah yang terkenal dengan hizib-hizibnya juga dipelajari oleh Saman sebagai tarekat yang mewakili tradisi tasawuf Maghribi. Dari berbagai ajaran tarekat itu, Saman lalu meraciknya dengan memadukan teknik-teknik zikir, bacaan-bacaan lain, dan ajaran mistis semua tarekat tersebut dengan beberapa tambahan, yaitu qasidah dan bacaan lain yang ia susun sendiri. Racikan berbagai tarekat ini lalu menjadi satu nama, yaitu tarekat Samaniyah. Pola tarekat yang tidak gemin atau asli ini bukanlah persoalan baru di dunia tasawuf. Maksudnya, Saman bukanlah orang satu-satunya yang membentuk ajaran tarekat yang tidak asli. Muhammad Usman Al-Migrani yang mendirikan tarekat Halwariyah yang merupakan penggabungan antara tarekat Naksabandiyah, Qadariyah, Syaziliyah, Jumidiyah, dan Miglaniyah. Saman juga berusaha memadukan tarekat yang ia didirikan dengan tradisi dari berbagai penjuru dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Insan Kamil. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ajaran tarekat Samaniyah. Tarekat Samaniyah adalah salah satu tarekat Islam yang cukup populer di Nusantara. Pertama, di wilayah Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan. Tarekat ini didirikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Saman, yaitu seorang ulama besar di Madinah. Lalu ada ciri khas dan ajarannya, yaitu yang pertama ada zikir, tawasul, terus peran mursyid, akrab dengan masyarakat, dan ajaran inti lainnya. Pengaruh tarekat Samaniyah yaitu yang pertama ada penguatan iman, pembentukan karakter, dan peran dalam masyarakat.